Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, Allah akan luar biasa. Mantap ya. Seperti biasanya sebelum kita memulai pelajaran, alangkah kita baiknya berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Silakan ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pancasila. Pancasila. Satu. Tuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Oke, silakan duduk kembali. Sebelum kita mulai pelajaran, kita absen terlebih dahulu ya. Adakah kawan-kawannya yang tidak hadir hari ini? Kelihatannya sudah hadir semua ya. Mantap. Ya. Oke. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, kita SBG terlebih dahulu agar hari ini kita belajar lebih semangat. Boleh? Silakan berdiri kembali. Ya. Menyanyikan lagu Good Morning. Masih ingat lagunya? Ya. Oke. 1, 2, 3. Good morning everybody. How are you? I'm fine. Good morning everybody. How are you? I'm fine. Good morning to me. Good morning to you. Good morning everybody. How are you? Yes. Kita berikutnya kita menyanyikan lagu anak kelas 5. Masih ingat nggak lagunya? Masih ingat. Nah, kita lihat di depan ya. Takutnya ada yang lupa. Oke, silahkan dilihat di depan. 1, 2, 3. Ayo kawan, kita belajar di kelas 5 bersama-sama. Aku berani, percaya diri, Selalu senang. jujur mandiri. 5, kelas 5, kelas anak kreatif dan inovatif. Oke, berikutnya agar kita menumbuhkan rasa nasionalisme kita terlebih dahulu menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Hafal semua lagu Maju Tak Gentar? Hafal. Nah, silakan disimak di depan. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hati habis serang. Maju serentak, mengusir menyerang. Oke, silahkan duduk kembali. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita sebelumnya. Yang minggu lalu kita mempelajari tentang bagaimana kita membuat sebuah berpikir komputasional. Masih ingat apa yang dimaksud dengan berpikir komputasional? Ayo, siapa masih ingat? Angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangan. Riza, apa itu berpikir komputasional? Berpikir dengan secara sistematis seperti komputer untuk menyelesaikan suatu masalah. Tepuk tangan untuk Afiza. Berikutnya, masih ingat nggak kalian konsep-konsep dasar dalam berpikir komputasional ada berapa kemarin? 4. Coba sebutkan. 1. Algoritma. 2. Dekomposisi. 3. Pengenalan pola. 4.
Abstraksi. Mantap, masih ingat semuanya. Nah, pada hari ini, pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya tentang konsep dasar kecerdasan artifisial. Pernah dengar kecerdasan artifisial? Belum pernah? Kalau pernah dengar kata AI? Pasti pernah. Pernahkah kalian menggunakan AI? Contohnya apa misalnya? ChatGPT pernah pakai? Mantap. Apalagi contohnya? Apalagi? Fingerprint pada HP pernah gunakan? Atau kalian misalnya tidak tahu arah, misalnya kalian menggunakan apa? Google Map. Itu salah satu kalian pemanfaatan dalam penggunaan AI. Nah, perhatikan di depan. Nah, apa yang terlintas di dalam pikiran kalian ketika kalian mendengarkan kata kecerdasan artifisial? Apa sih kecerdasan artifisial itu? Pernah enggak kalian mendengar kata ini? Kecerdasan artifisial. Apa itu sebenarnya kecerdasan artifisial? Apa kecerdasan artifisial? Kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan. Nah, itu yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nah, sebelum itu, pernahkah kalian, misalnya kalian berbicara dengan robot pada ponsel kalian untuk mencari sesuatu, misalnya, carikan aku gambar monyet, misalnya. Carikan aku gambar pisang, misalnya. Coba carikan aku referensi gambar-gambar tokoh kartun, misalnya apa, misalnya kalian lagi Roblox misalnya, ya, pernah kalian gunakan berbicara sama ponsel kalian? Pernah? Nah, itu salah satu bagaimana kalian memanfaatkan kecerdasan artifisial tersebut. Jadi secara istilahnya kecerdasan artifisial adalah penggunaan tentang AI tersebut, ya. Nah, kita lihat berikutnya. Adapun tujuan pembelajaran yang hendak kita capai pada pertemuan kali ini. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan konsep dasar kecerdasan artifisial, meliputi definisi, karakteristik, dan bagaimana cara kerjanya. Nah, itu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini, ya. Berikutnya, kita akan menyaksikan video pembelajaran, ya, tentang apa sebenarnya itu AI. Nah, sebelum itu silakan kalian siapkan buku tulisnya, ya. Jika ada hal-hal penting, silakan kalian catat di buku catatannya masing-masing, ya. Jadi ketika Bapak tanyakan kembali, kalian sudah tahu itu apa sebenarnya itu AI, ya. Nah, silakan nanti disimak videonya terlebih dahulu. Apa hal pertama yang muncul di pikiranmu ketika mendengar kata AI atau kecerdasan buatan? Apakah AI jahat seperti di film-film Hollywood? AI jahat atau AI hanyalah hayalan pembuat film saja, ya. Namun sebenarnya AI sudah merupakan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalian sering loh menggunakan AI. Ketika buka handphone, fitur fingerprint atau face unlock menggunakan AI untuk dapat mendeteksi sidik jari atau wajah kalian. AI, ya, atau kecerdasan manusia adalah sistem yang memungkinkan mesin, ya, untuk berpikir, belajar, dan melakukan tugasnya seperti manusia. Jadi sistem itu yang dibuat bagaimana untuk membantu manusia dalam bekerja, menyelesaikan masalah. Itulah yang namanya AI, ya. Nah, itu nanti kita lanjutkan. Ada PowerPoint-nya. Dan diinisiasi oleh John McCarthy, seorang ilmuwan komputer asal Amerika Serikat. Di antaranya ada 4 kecerdasan pada AI, yaitu searching, reasoning, planning, dan learning. Inilah tentang apa sih sebenarnya itu AI. Jadi penggunaan AI itu banyak ya penggunaannya, ya. Bisa digunakan untuk di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, di bidang bisnis, apalagi
di pertanian juga bisa digunakan, apalagi di bidang keamanan, ya. Jadi pemanfaatan AI itu sangat banyak. Nah, sebenarnya apa sih itu AI? Nah, Bapak buatkan PowerPoint-nya di depan. Silakan simak. AI, ya tadi dijelaskan bahwasanya pertama kali muncul ya dalam lokakarya di Dartmouth College pada tahun 1956 untuk mendeskripsikan sebuah ilmu dan rekayasa dalam menciptakan mesin cerdas, terutama dalam program komputer yang cerdas ya. Kemudian sudah di dalam KBBI, apa KBBI kemarin? Kamus Besar Bahasa Indonesia, bukan kata baru bahasa Indonesia ya. Nah, versi yang ke-6 mendefinisikan bahwasannya program komputer yang meniru, bahwa AI itu adalah program komputer yang meniru kecerdasan manusia. Ya, seperti apa? Misalnya dalam pengambilan keputusan, menyediakan sebuah dasar penalaran, ya. Kemudian, nah, sebelum kita melakukan kerja kelompok, kita akan ice breaking terlebih dahulu. Silakan berdiri terlebih dahulu. Ya, 1, 2, 3, tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua, 1, 2, 3, mari bergembira. Ha, silakan duduk kembali. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menggunakan sebuah AI. Nanti Bapak akan berikan lembar kerjanya. Kalian mencoba menggunakan sebuah mesin untuk mengidentifikasi barang-barang atau alat-alat tulis kalian. Ya, Bapak akan bagikan laptopnya terlebih dahulu. Silakan. Ya, gunakan sama-sama ya. Diklik dulu tuh. Silakan, dia dekat sana, sebelah sana. Pi, sebelah sana, Pi. Ya, kumpul sebelah sini juga boleh. Nah. Daerah sebelah sini. Sudah hidup semua ya? Nah, Bapak bagikan lembar kerjanya. Nanti kalian mengikuti langkah-langkah kerja yang ada pada lembar kerja tersebut, ya. Nanti Bapak pandu dari depan, ya. Contoh misalnya, Bapak punya ini, kalian bisa tebak ini apa? Ini apa? Spidol. Ini apa? Ini apa? Buku. Ini apa? Kertas. Paham? Nah, nanti berkaitan dengan tugasnya. Nah, silakan kalian buka Google Chrome-nya. Silakan klik Google Chrome-nya. Silakan klik Google Chrome-nya. Silakan klik Google sudah. Nah, kemudian kalian lihat perintahnya. Ambil 4 buah benda yang ada di atas meja kalian. Terserah, bendanya harus beragam, tidak boleh sama. Ya. Ambil 4 buah benda yang ada pada atas meja kalian. Sudah? Jangan sama ya. Kemudian berikutnya, kemudian kalian buka ini tautan HTTP, ditulis di atasnya. Ditulis di sini. Apa tuh perintahnya? Nih, HTTP ini. Masukkan websitenya. Teacher. Nah, tuh. Sudah bisa? Kalian lihat ini, masukkan websitenya ini di atas ini. Tuh. Sudah? Masukkan websitenya sudah? Nanti kalian di depan ya. Bapak akan bantu kalian dari depan. Sudah? Perintah berikutnya, kalian disuruh masukkan apa? Sudah diklik belum tuh? Sudah tuh? Sudah? Nah, itu dipilih. Ya, pilih yang atasnya. Sudah? Sudah belum? Sudah sama semuanya? Tampilannya sudah sama? Nih.
Get started. Klik, tekan ya, klik ya. Sudah? Dicoba lagi, di reload lagi. Reload. Sudah seperti ini tampilannya. Nah, sekarang kalian pilih image project. Klik image project. Sudah? Sudah? Kemudian klik lagi standar image model. Sudah? Nah, itu ada kelasnya, itu baru 2 ya. Nanti kita buat 4 kelasnya. Kelasnya ini kalian ganti dengan nama bendanya. Misalnya Bapak klik sini ya, diperhatikan ya. Bapak klik sini, namanya misalnya pulpen. Kemudian di sini penggaris misalnya ya. Bapak tambah lagi kelas nih. Buatkan 4 kelas ya. Kemudian buku. Kemudian dibuat lagi apa lagi spidol misalnya, spidol. Sudah? Sudah belum? Nah, dibuat dulu kelasnya. Nah, diklik di samping pensilnya tuh, dibuat dulu kelasnya. Buat. Dibuat dulu. Pulpen misalnya. Klik. Pulpen, pensil. Oke, nanti itu nanti. Nah, dibuat sudah. Sudah? Sudah? Enggak apa? Klik webcam sudah. Sudah muncul mukanya? Cantik atau jelek? Cantik. Oke, kemudian kalian ini nanti kalian tekan hold to record untuk mengambil gambar yang ada di depannya. Kalian membuat sebuah rekaman. Lihat ya, perhatikan dulu ya. Perhatikan dulu ya, misalnya. Perhatikan dulu. Gambarnya ini kalian tekan gini. Kalian putar-putar bendanya sehingga nanti membuat sebuah prediksi yang makin banyak. Semakin banyak datanya, semakin mudah nanti si AI-nya itu mengidentifikasi sebuah benda tersebut, ya. Paham? Nah, begitu juga berikutnya. Lakukan hal yang sama pada kelas yang berikutnya. Ya, kalian tekan hold-nya sambil tekan hold-nya. Didekatkan bendanya ke kameranya yang ada di depan. Kalian tekan hold-nya nanti sudah. Nah, kemudian berikutnya, lakukan hal yang sama pada benda yang lainnya. Tekan lama-lama kita putar ya. Tekan lama-lama. Kemudian lakukan hal yang sama pada kelas atau yang berikutnya, ya. Dibuat sebanyak-banyaknya boleh, didekatkan, diputar-putar dia bendanya. Nah, udah, oke, lanjut berikutnya. Yang menghapus lagi, ya lakukan hal yang sama, didekatkan. Udah, di kelas berapa? Masih ada kelas lagi tak? Bisa, udah semua? Nah, udah, oke. Kalau sudah semuanya? Pulpen belum nih, kelompoknya belum? Kelompok 1 belum? 1, 2, 3, sudah? 3 udah semuanya? Ini belum. Benda berikutnya kan baru pulpen. Gunting yang mana? Semua bendanya direkam dulu. Nah, dibuka dulu tuh biar kita gunting. Nah, direkam dulu gambarnya. Hah? Apa? Sudah? Yuk, udah ya, kelompok ini kelompok 3. Oke, sip. Udah semuanya. Kalau sudah, kalian boleh klik nih, train model. Nih, silakan kalian klik train model. Sudah? Klik, sudah. Nah, nanti dia akan berproses terlebih dahulu. Kalian tunggu dulu. Sudah? Tunggu ya, lagi loading ya. Ini udah enak kamu ini. Sudah? Sudah, apa yang muncul? Nah, kalian akan membuat sebuah prediksi. Contoh misalnya, kalian dekatkan bendanya ini. Benar ada penghapus katanya dia tuh. Tuh. Ini penghapus katanya. Benar ada penghapus ini. Nah, kok dia bilang buku? Nah, coba kalian uji kebenaran dari mesin tersebut. Kita lihat sini. Benar nggak dia ada penghapus nih katanya nih? Kalau dia benar penghapus, berarti sininya mencapai 100%. Nah, semakin besar diagramnya, semakin besar grafiknya, maka kemungkinan jawabannya berarti benar. Ada nggak kemungkinan dia salah? Nah, silakan kalian sambil kalian membuat sebuah percobaan. Halo. Ya, sambil kalian melakukan percobaan, kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada lembar kerja tersebut. Jangan lupa nanti ditulis namanya ya, kelompok 1, 2, 3. Kelompok ditulis nama anggota kelompoknya. Ya, silakan kalian kerjakan lembar kerjanya sambil kalian 9 dan 10. Silakan kalian kerjakan. Boleh kerjakan di belakangnya ya. Di belakangnya silakan kalian kerjakan, boleh. Silakan kalau nggak muat di depan, di belakangnya boleh.
Ya, yuk sambil berdiskusi. Pertanyaannya silahkan kalian jawab. Ada nggak kemungkinan kesalahan dari percobaan tadi? Silahkan kalian diskusikan. Nah, 3 sudah? Belum, ayo sambil berdiskusi. Sudah. Nah, kalau sudah kita mulai presentasi. Bapak harapkan nanti semuanya dapat tampil maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kita mulai dari kelompok 2 dulu deh, karena kelompok 2 yang duluan selesai. Silakan kelompok 2 presentasi terlebih dahulu. Dengarkan ya, yang lainnya silakan didengarkan kelompok 2 untuk presentasi. Halo teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Nama anggota kami ada Alvis, Dirli, Vivi, Rian, dan saya Aira. Kami akan mempresentasikan tentang pengenalan konsep dasar kecerdasan artifisial. Soalnya ada nomor 8. Berdasarkan percobaan, apa hasil dari percobaan kelompokmu? Jawabannya, AI bisa mengenal semua barang yang kita pegang. Nomor 9. Apa kesimpulan dari percobaan ini? Jawabannya, AI atau kecerdasan artifisial dapat membantu manusia dalam bekerja. Nomor 10, berdasarkan diskusi kelompokmu, apakah kecerdasan artifisial lebih baik daripada kecerdasan manusia? Jelaskan. AI bisa jadi pintar dari manusia. Jadi menurut kelompok ini nih, katanya AI itu lebih pintar daripada manusia. Nah, nanti kita bahas. Silakan tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Berikutnya, silakan duduk kembali. Masih mau presentasi? Ya. Kelompok berikutnya, kelompoknya 3. Karena kelompok 3 saya terlebih dahulu tadi. Silakan kelompok 3. Yuk, maju ke depan. Kelompok 3. Silakan kelompok 3 maju ke depan. Dengar ya, kawannya presentasi. Nah, silakan. Hai kawan-kawan. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya akan mengenalkan teman-teman anggota saya. Di sini ada Lala, Sipa, Fairel, Ganti, dan saya Septi. Kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Soal pertama, nomor 8. Berdasarkan percobaan, apa hasil dari percobaan? Hasilnya? 8. AI bisa mengidentifikasi benda-benda yang kita kenalkan kepadanya. Nomor 9. Apa kesimpulan dari percobaan ini? Kesimpulan bahwa benda yang diidentifikasi AI tidak selalu benar. Yang terakhir, nomor 10. Berdasarkan diskusi kelompokmu, apakah kecerdasan artifisial lebih baik daripada kecerdasan manusia? Jelaskan. Tidak. Manusialah yang lebih cerdas. AI itu bekerja dari perintah manusia dan dari pengalamannya membantu manusia. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Ya, jadi menurut kelompok 3 itu, AI itu tidak secerdas sama manusia karena AI buatan manusia. Itu menurut kelompok 3. Ya. Silakan kelompok terakhir, kelompoknya 1, kelompoknya Nabiza, silakan maju ke depan. Kawan-kawannya, ayo silakan. Ya, kelompok terakhir silakan ini. Hai teman-teman. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Terutama saya akan memperkenalkan nama anggota saya. Ada Afika, ada Risya, ada William, Wana, dan saya Nafiza. Kami akan mempresentasikan pengenalan konsep dasar kecerdasan artifisial. Berdasarkan percobaan, apa hasil dari percobaan kelompokmu? Jawabannya, berdasarkan percobaan yang kami lakukan, aplikasi tersebut dapat mengidentifikasi semua benda yang kami rekam sebelumnya. Hanya saja kadang hasil identifikasinya kadang masih di tempat yang salah. Nomor 9, apa kesimpulan dari percobaan ini? Hasilnya bahwa AI atau kecerdasan artifisial dapat membantu kita dalam mengerjakan sesuatu. Hanya saja kita jaga harus mengoreksi terlebih dahulu kebenarannya.
Oke, nomor 10. Berdasarkan diskusi kelompokmu, apakah kecerdasan artifisial lebih baik daripada kecerdasan manusia? Jelaskan. Tidak, tentu kecerdasan manusia yang lebih baik karena AI itu dibuat juga oleh manusia. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Jadi menurut kelompok 3 ini ya, jadi menurut kelompok 1 tadi, bahwasanya AI itu bekerja sesuai dengan data-data yang kita masukkan terlebih dahulu. Nah, sudah paham ya, apa yang dimaksud dengan AI, bagaimana cara kita memanfaatkannya, paham sampai di sini? Ya, jadi kita sudah membuat sebuah percobaan bahwasanya AI itu apakah lebih cerdas daripada manusia? Tidak, karena AI itu tercipta oleh manusia yang buat. AI itu bekerja sesuai dengan perintah manusia. Data-datanya juga dimasukkan oleh manusia. Ya, jadi secara secara umumnya AI itu bisa dimanfaatkan untuk membantu pekerjaan manusia agar lebih cepat selesai. Menurut kelompoknya 1 tadi mengatakan bahwasanya kita juga harus mengoreksi terlebih dahulu kebenaran dari data yang ditampilkan atau yang dihasilkan dari kecerdasan artifisial atau AI tersebut. Ya, paham sampai sini? Paham ya? Silakan kumpulkan dulu lembar kerjanya. Ya. Nah, untuk berikutnya, ya, untuk menguji pemahaman kalian, Bapak akan membagikan lembar kerja, ya, terkait dengan materi yang sudah kita pelajari pada hari ini, ya. Nanti silakan kalian langsung kerjakan di sini ya, di kertasnya. Silakan langsung kalian kerjakan. Jangan lupa nanti dituliskan nama dan kelasnya, ya. Ya. Silakan ditulis nama terlebih dahulu. Jangan lupa ditulis kelasnya. Bapak kasih waktu 10 menit untuk kalian menyelesaikan soal tersebut, ya. Nah, ini kerjanya sendiri, jangan kerja kelompok. Ya, berdasarkan dari pemahaman kalian dengan materi yang sudah disampaikan. Nah, ya, 10 menit ya. Sudah semuanya? Nah, kalau sudah boleh dikumpulkan. Kasih. Nih, sudah? Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, ya, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu terkait materi yang sudah disampaikan? Sudah paham ya? Sudah? Nah, kalau sudah paham, kita simpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Tadi kita belajar tentang kecerdasan artifisial. Masih ingat ya kalian apa yang dimaksud dengan kecerdasan artifisial tersebut? Coba, siapa yang masih ingat? Lala, silakan Lala. Kecerdasan buatan Sesuai dengan perintah manusia. Iya, tepuk tangan untuk Lala. Jadi kecerdasan artifisial adalah kecerdasan yang dibuat sebuah mesin untuk mengerjakan sesuatu untuk membantu manusia dalam bekerja. Nah, kemudian kita juga sudah banyak belajar tentang pemanfaatan AI. Jadi ada di bidang-bidang apa saja? Misalnya di bidang pendidikan, misalnya di bidang pertanian, di bidang kesehatan, di bidang pendidikan, bisnis, dan masih banyak yang lainnya. Transportasi, keamanan, dan sebagainya juga menggunakan AI tersebut. Oke, sebelum Bapak tutup materinya, Bapak akan memberikan sebuah lembar refleksi, ya. Memberikan sebuah lembar refleksi, ya. Nah, terkait dengan apa perasaan kalian pada hari ini, ya. Nah, sebelum itu perlu untuk diingat bahwasannya, ya, kesimpulannya, nih, AI itu apakah lebih cerdas daripada manusia? Lebih cerdas tidak? Lebih cerdas tidak? Tidak, ya. Kita ambil kesimpulan seperti ini, ya. KA itu atau kecerdasan artifisial tersebut tidak selalu benar. Setuju kalian? Setuju. Ya, tadi contohnya buku, disajikan buku, yang muncul penghapus misalnya. Kebenarannya penghapus, padahal yang dipegang buku. Kemudian misalnya megangnya tadi pensil, ternyata prediksi dari mesinnya tadi mengatakan itu adalah pulpen. Jadi tidak semuanya itu selalu benar. Perlu adanya konfirmasi atau kita mencari tahu dulu dari kebenaran yang disampaikan atau yang disajikan dari AI tersebut, ya. Jika kecerdasan artifisial diberi data yang salah atau tidak cukup banyak,
maka prediksinya juga bisa salah. Oleh karena itu, ya, semakin banyak data yang ditampilkan atau semakin banyak data yang disampaikan kepada AI tersebut, maka kemungkinan jawabannya juga akan semakin besar, semakin benar. Ya, sebaliknya jika sedikit data yang kita sampaikan kita masukkan ke dalam KA tersebut atau kepada AI tersebut, maka kemungkinan jawabannya juga akan semakin kecil. Paham sampai di sini? Paham? Paham. Jadi KA itu bisa digunakan kita untuk membantu pekerjaan kita agar cepat selesai. Tapi jangan kita terlalu bergantung kepada KA tersebut. Ya. Oke, sebelum Bapak menutup pelajaran, Bapak akan membagikan lembar refleksi, ya. Lembar refleksi untuk mengetahui perasaan kalian setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini. Nanti lembar kerjanya ini, ya, silahkan kalian langsung tuliskan namanya, kalian pilih salah satu emotionnya. Pernah lihat kan emotion kan? Nah, tahu kan? Kalian pilih perasaannya, kemudian apa materi yang belum kamu pahami pada pembelajaran ini, kemudian apa yang akan dilakukan ke depannya, dan perbuatanku hari ini ngapain sih? Nah, nanti kalian isi di sini, ya. Silahkan diisi terlebih dahulu. Langsung ditulis itu ya. Ya, langsung ya. Udah, buat satu. Udah ya, agak semuanya. Nah, silakan kalian kerjakan terlebih dahulu. Waktunya 2 menit ya. Kena lama tuh. Sudah, silakan dikumpulkan. Pada semangat nih hari ini. Kayaknya senang mengikuti pembelajaran hari ini ya. Senang ya. Silakan kumpulkan ini saja. Oke. Nah, jika tidak ada pertanyaan, ya, Bapak seperti biasanya kita mengawali pembelajaran dengan berdoa, kita akhiri juga dengan berdoa. Silakan ketua kelas pimpin doanya terlebih dahulu. Nah, jika tidak ada lagi, maka Bapak cukupkan pertemuan hari ini. Ingat ya, itu ya. Jika kalian tidak mau dikalahkan oleh AI, maka carilah ilmu sebanyak-banyaknya. Ya, mau kalian kalah sama AI, nanti bakal semua pekerjaan kalian digantikan sama AI. Ya, jadi cari ilmu sebanyak-banyaknya untuk mengalahkan AI tersebut. Paham ya? Oke, Bapak cukupkan pertemuan hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Bapak akhiri pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan istirahat.